kuning masih kabur. Saat ini kita sedang berada di stopan Buah Batu. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Ardi Hardiansyah di Ardi Hardi Channel. Jadi kali ini kita akan mengetes hoki kita itu hari ini sejauh apa. Karena cara mengetes hoki di Bandung itu dengan melewati Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta itu dibangun sekitar tahun 1980-an yang menjadikan jalan ini sebagai jalur lintas jalan lintas nasional yang menghubungkan dari Cimahi menuju ke Cibiu. Karena kalau tak ada jalan ini, kebayang Bandung akan macetnya seperti apa. Jadi di tahun 80-an itu mulai dibangun Jalan Soekarno-Hatta ini. Jalan Soekarno-Hatta ini memiliki sekitar 11 stopan. Yang pertama stopan Gede Bage, Samsat Kiara Condong, Buah Batu, Batu Nunggal, Muhammad Toha, Hofteng, Cibaduyur, Dewi Panjang, Kopo, Caringin, Pasir Koja, dan satu lagi yang terakhir adalah Ciberem. Nah, kita sekarang akan melewati lampu merah stopan Gede Bage dan kebetulan masih hijau, berarti nggak jadi, keburu kuning. Nah, jadi ada 11 lampu merah, ini adalah stopan yang pertama. Di stopan pertama kita sudah tidak hoki karena tadinya hijau, kirain teh bakal keburu, ternyata tidak, jadi keburu merah. Rute rata-rata melewati Soekarno-Hatta itu setiap lampu merah itu mulai dari 5 menit, ada mungkin yang kurang dari 3 menit, ada juga yang bisa sampai 1 jam, seperti halnya lampu merah Samsat Soekarno-Hatta. Dan itu menjadi lampu merah yang paling fenomenal di Bandung. Dulu sempat ada viral anak lagi ngapalin pelajar, ada juga yang kemarin ngelamar. Pokoknya nama kamu di sana itu bisa ngapa-ngapain, bisa nyangu heula. Alhamdulillah sudah hijau. Baru satu yang sudah dilewatin, yaitu lampu merah Simpang Gede Bage. Nah, kalau di lampu merah ini memang sering terjadi banjir kalau hujan besar. Di sepanjang Soekarno-Hatta mulai dari Gede Bage sampai ke Samsat itu teh adalah jalur yang dianggap paling sibuk karena volume kendaraannya cukup tinggi. Nah, di jalur ini juga banyak titik-titik kemacetan karena ada 3 U-turn, mulai dari U-turn yang pertama di Gede Bage di depan Cordela, yang kedua Al Islam, yang ketiga di Metro. Nah, yang paling banyak macet itu adalah yang di Metro karena itu adalah titik pertemuan dari banyak kendaraan yang banyak berputar. Sementara untuk yang dari arah sebaliknya itu yang dari Al Islam karena banyak kendaraan juga yang akan masuk menuju perumahan Metro. Perumahan Metro ini juga menjadi salah satu perumahan yang saat tahun 80-an menjadi perumahan yang dibangun di daerah Soekarno-Hatta ini, termasuk ke perumahan tua. Dulu perumahan ini bukanya itu ada di Ciwastra, sekarang setelah ada Soekarno-Hatta, bukanya itu menjadi ada di Jalan Soekarno-Hatta.
perjalanan kali ini kita jalan sekitar jam 10.30 mulai keluar dari rumah. Sengaja kita muter dulu supaya bisa ngelewatin Gede Bage. Karena kalau tidak, biasanya karena kita dari Gede Bage langsung, jadi tidak melewati lampu merah itu. Karena untuk konten ini kita rela muter dulu di pasar Gede Bage. Jadi kalau melewati Soekarno-Hatta di jam-jam sibuk itu memang cukup melelahkan karena ada banyak lampu merah yang harus kalian lewati. Nah, kita ini berangkat sekitar jam 10 dianggap sebagai waktu yang paling aman untuk keluar. Tapi tetap saja sering terjadi kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta ini. Karena Jalan Soekarno-Hatta ini panjangnya sekitar 15 km lebih. Atau mungkin koreksi jika saya salah, nanti saya cek dulu di Google Maps berapa jarak dari lampu merah ini. Nah, sekarang kita akan melewati lampu merah yang paling fenomenal di Bandung dengan makan waktu yang rata-rata 15 menit menurut sebuah portal berita. Karena memang lampu merah ini cukup panjang dan memang membutuhkan waktu yang lama. Apalagi jika kalian lewat ke sini pada weekend, pasti akan melewati lampu merah ini ditempuh sekitar lebih dari 30 menit. Ketika panjang dari antriannya sudah mencapai Cidurian. Kalau antriannya mencapai Cijauragirang atau lebih tepatnya di Snaker, itu cukup waktunya cukup relatif singkat, mungkin paling lama juga sekitar 5 menit. Kenapa lama? Karena lampu merah ini itu menghubungkan banyak jalan. Setiap volume kendaraannya itu harus dikeluarkan dengan waktu yang relatif lama, rata-rata mungkin 5 menit setiap satu ruasnya itu, atau paling tidak 3 menit. Jadi kalaupun panjang akan tertahan sekitar 2 kali atau 3 kali lampu merah. Jadi lampu merah ini adalah lampu merah paling lama. Mudah-mudahan masih kebagian, masih hijau. Ini lampunya masih hijau, mudah-mudahan masih keburu. Kalau ini kita dapat berarti kita lagi hoki. Kalau tidak dapat lampu hijau ini berarti kita lagi tidak hoki. Oke. Masih kuning, masih keburu. Ayo. Lampu merah tadi pas kita sudah di depan, posisinya sudah warna kuning dan masih bisa lewat. Mungkin melanggar atau tidak, mudah-mudahan tidak. Berarti kita masih hoki di lampu merah tersebut. Kita masuk ke lampu merah yang kedua, yaitu lampu merah Buah Batu. Kita akan melewati lampu merah Buah Batu. Di setapan Buah Batu ini sama, tingkat kepadatannya itu cukup tinggi karena untuk dari jalan terusan Buah Batu itu adalah titik keluar dari tol yang terakhir di Bandung Raya, itu namanya tol Buah Batu. Karena yang selanjutnya akhirnya di Bandung itu adanya di Cileunyi. Untuk masuk kota Bandung itu yang terakhir bisa memasuki dari gerbang tol Buah Batu. Di gerbang tol Buah Batu ini banyak sekali kendaraan karena memasuki arah Buah Batu, dan kesananya itu banyak kawasan industri, terutama di kawasan Gede Bage, sehingga truk-truk besar itu banyak keluar dari sini. Jadi kemacetan di sini juga cukup parah. Kita bisa menghabiskan waktu setidaknya 5 menit minimal, dan maksimalnya bisa juga sampai 20 menit karena cukup ada juga lalu lintas dan volume kendaraan di sini.
ini kita ada di stopan Batu Nunggal. Di stopan ini kita juga terjebak lampu merah, tapi stopan ini waktunya tidak pernah lama. Paling kurang dari 5 menit kita sudah bisa melewati stopan ini. Jadi stopan ini tuh relatif udah terurai di Buah Batu karena arus kendaraannya sudah banyak yang terurai di stopan Buah Batu. Nah, di Batu Nunggal ini rata-rata kita jarang membutuhkan waktu lama, terkecuali dari Batu Nunggal ke arah Buah Batu di arah sebaliknya itu suka lama, apalagi kalau sore hari. Saat ini kita sedang berada di stopan Muhammad Toha. Stopan ini cukup memakan waktu yang lama juga karena kepadatan di stopan ini juga cukup tinggi. Banyak yang keluar dari gerbang tol Muhammad Toha dan juga banyak lalu lintas terutama motor yang selalu banyak menyerobot. Muhammad Toha ini menjadi salah satu stopan yang tingkat pelanggaran lalu lintasnya cukup tinggi. Ada banyak data yang dikeluarkan oleh HTCS Kota Bandung tentang jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di stopan Muhammad Toha ini. Satu hal yang harus diwaspadai juga di sini, jika dari arah Lewi Panjang berada di stopan ini, selalu ada angkot 08 yang ngetem di kanan jalan, tepatnya di lampu merah. Jadi kita sering terjebak berada di belakang angkot, pas lampunya sudah hijau, angkotnya masih tidak jalan. Ternyata supir angkotnya jajan di warung sebelah. Itulah kelakuan supir angkot 08 di Kota Bandung. Ya, angkot mah di mana-mana dah gitu, modelnya udah jadi habit. Hari ini sudah membuktikan bahwa saya sedang tidak hoki karena di stopan ini saya kejebak lampu merah lagi. Jadi tadi udah kena lampu merah di Buah Batu, di Gede Bage pertama, di Buah Batu, dan ini sekarang di Muhammad Toha. Oh iya, di Batu Nunggal juga. Sudah 4 lampu merah, berarti membuktikan saya tidak hoki. Karena kalau hoki pasti dari Gede Bage sampai Ciberem saya terobos terus los, langsung hijau semua. Tapi karena dapatnya merah berarti saya tidak hoki. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I don't know feeling. Di lampu merah in-hop tank kita dapat lampu hijau, jadi tidak harus berhenti dan menunggu. Nah, setelah lampu in-hop tank sekarang sudah ada shortcut, yaitu jembatan layang. Jadi tidak akan melewati 2 stopan yang mungkin akan memakan waktu lama juga, yaitu stopan Cibaduyut, Lewi Panjang, dan juga stopan Kopo. Stopan Kopo itu sangat terkenal juga karena waktunya sangat lama. Bagi orang-orang yang tidak tahu Bandung, Kopo itu sering dipelesetkan menjadi Korea Kopo area. Mungkin orang-orang luar Bandung dulu pernah ada yang bertanya, Kopo itu di mana sih? Kopo itu di mana sih? Katanya terkenal banget, padahal buat orang Bandung, Kopo itu yaitu sebuah ayam. Karena Kak Kopo mah Korea macet sebuah ayam. Nah, sekarang kita sudah ada di jembatan.
Baru saja kita sudah melewati stopan Caringin. Kalau dulu naik motor, kalau sering naik motor, posisi sudah ada di Caringin itu sudah tercium, bukan sudah terlihat ya, sudah tercium aromanya. Oh, geus nepi Caringin. Soalnya bau pasar lamun lewat Caringin. Ini kita sedang ada di stopan Pasir Koja. Pasir Koja itu stopan terakhir yang akan kita lewati, karena yang satunya lagi kita akan belok kiri sehingga tidak akan melewati Pasir Koja. Di Bundaran Ciberem itu kita akan belok kiri. Di stopan ini trafiknya juga cukup lama, apalagi jika hujan besar, karena di stopan ini sering juga terjadi banjir di pas stopannya. Selain itu juga ini merupakan exit keluar tol yang langsung dari pintu tol, karena dari pintu tol langsung mengarah ke jalan utama. Terkecuali beda dengan tempat-tempat yang lain, karena masih ada di jalan arteri yang langsung masuk ke dari pintu tol masuk ke jalan arteri dan bertemu di stopan Pasir Koja, di stopan yang ada di Soekarno-Hatta. Sementara untuk Pasir Koja itu stopan yang langsung dari pintu tol, gerbang tol langsung keluar di Pasir Koja. Nah, kita udah melewati banyak lampu merah, 10 lampu merah, 2 untung ada shortcutnya. Semoga nanti stopan Buah Batu dan Leuwi Panjang, dan stopan Buah Batu dan Samsat itu sudah ada. Semoga segera terrealisasi untuk flyovernya, karena katanya akan segera dibangun flyover yang ada di 2 ruas tersebut. Karena 2 ruas tersebut juga yang paling fenomenal dan memakan banyak waktu untuk kita lewati jika kita sedang berada di Bandung. Apalagi saya sebagai seorang orang Bandung Timur yang rutinitas selalu melewati jalan tersebut, sehingga harus memakan waktu yang cukup lama kalau hanya untuk melewati jalan-jalan tersebut. Semoga di tahun depan katanya rencananya akan segera dibangun, mudah-mudahan itu terrealisasi dengan baik flyover Buah Batu Kiara Condong. Semoga itu terrealisasi. Demikian konten dari saya, semoga bisa menjadi informasi dan yang membuktikan bahwa saya sedang tidak hoki hari ini, hanya hoki di beberapa stopan aja. Di stopan-stopan lain saya harus menunggu dengan waktu yang cukup lama. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share informasi ini. Ini hanya informasi, bukan iseng ya. Ini informasi bahwa memang dari Gede Bage ke sini itu memakan waktu sekitar 1 jam untuk di rute sekitar jam siang. Apalagi kalau sore, mungkin saya juga pernah melewati jalan ini bisa hampir 1 jam atau mungkin juga hampir 2 jam. Apalagi jika terjadi banjir dan macet, itu makan waktunya cukup lama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen dan di share informasi ini untuk teman-teman semuanya jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih, salam dari saya Ardi Hardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.